Hai sahabat Halo Konselor, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menyimak tayangan ini. Kami berharap kita semua diberkahi Allah, dimudahkan segala urusan, dan diizinkan merasakan nikmat demi nikmat yang telah dianugerahkan. Tayangan kali ini, Halo Konselor akan membahas mengenai Social Anxiety Disorder dan cara mengatasinya. Pengetahuan ini penting untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Simak video ini sampai habis ya. Apakah Anda pernah merasa deg-degan berlebihan pada saat berbicara di depan umum? Atau bahkan merasa deg-degan saat harus berbicara dengan orang-orang baru? Perasaan gugup itu menjadi hal yang wajar. Setiap orang pernah merasakannya, bukan? Tapi beda halnya jika setiap interaksi sosial membuat Anda cemas, panik, takut, ataupun menghindar. Bisa jadi itu tanda gangguan kecemasan sosial. Apa itu gangguan kecemasan sosial? Gangguan kecemasan sosial adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketakutan yang intens saat berinteraksi dengan orang lain. Ini bukan sekedar malu atau introvert ya, tapi rasa cemas yang luar biasa sampai membuat aktivitas sehari-hari menjadi sulit. Seseorang dengan gangguan kecemasan sosial biasanya khawatir berlebihan tentang bagaimana orang lain menilai mereka. Mereka takut dikritik, dipermalukan, atau bahkan sekedar menjadi pusat perhatian. Akibatnya, banyak yang memilih untuk menghindari situasi sosial sama sekali. Gangguan kecemasan sosial ini tidak hanya membuat seseorang merasa cemas. Ada banyak dampak negatif yang bisa terjadi, misalnya terdapat dampak emosional seperti merasa rendah diri, malu berlebihan, bahkan bisa memicu depresi karena merasa selalu gagal dalam bersosialisasi. Ada juga dampak pada kehidupan sosial seperti sulit menjalin pertemanan, menghindari acara keluarga, dan bahkan menjauh dari orang-orang terdekat. Selanjutnya, dampak pada pendidikan dan karir seperti takut berbicara di depan kelas, menghindari wawancara kerja, atau sulit berkembang di tempat kerja karena takut berinteraksi dengan rekan dan atasan. Dampak lainnya pada kesehatan fisik seperti rasa cemas yang terus-menerus bisa menyebabkan gangguan tidur, sakit kepala, dan bahkan masalah gangguan pencernaan. Lalu, apa saja gejala gangguan kecemasan sosial? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama adalah gejala fisik seperti berkeringat berlebihan, terutama pada area tangan dan wajah. Selanjutnya jantung berdebar kencang atau palpitasi, gemetar baik pada tangan maupun suara saat berbicara, rasa mual atau sakit perut sebelum atau selama situasi sosial, kemudian pusing atau bahkan pingsan akibat kecemasan ekstrim, wajah memerah atau merasa panas saat diperhatikan oleh orang lain. Kedua adalah gejala kognitif atau pikiran yang mengganggu, seperti ketakutan yang berlebihan akan dipermalukan atau dihakimi oleh orang lain. Selanjutnya, terlalu fokus pada kesalahan kecil yang dilakukan dalam interaksi sosial, mengantisipasi situasi sosial jauh sebelum terjadi dengan perasaan cemas, mengulang kembali percakapan atau kejadian sosial sebelumnya dengan perasaan malu dan khawatir. Ketiga adalah gejala perilaku seperti hindari situasi sosial, seperti berbicara di depan umum, bertemu orang baru, atau menghindari acara sosial. Kemudian, berusaha sebisa mungkin tidak menjadi pusat perhatian, bahkan dengan mengorbankan kesempatan penting. Menggunakan alasan untuk menghindari interaksi sosial seperti pura-pura sakit atau sibuk. Selanjutnya, kesulitan memulai atau mempertahankan percakapan dengan orang lain. Yang keempat adalah gejala emosional seperti rasa malu yang berlebihan meskipun situasi sosial berjalan normal. Selanjutnya, rasa tidak percaya diri dan rendah diri secara konstan. Lalu, frustasi terhadap diri sendiri karena tidak bisa bersosialisasi seperti orang lain. Yang terakhir adalah merasa kesepian akibat menghindari interaksi sosial. Inilah sebuah kisah dari seorang konseli yang datang ke ruang Halo Konselor. Ia merupakan mahasiswa yang pintar dan rajin. Tapi setiap kali ada tugas presentasi, ia langsung merasa cemas. Tangan berkeringat, jantung berdetak kencang, dan pikirannya dipenuhi ketakutan tentang bagaimana teman-temannya akan menilai dirinya. Akhirnya, ia lebih memilih absen atau meminta temannya untuk berbicara mewakili kelompoknya. Tidak hanya di kelas, ia juga kesulitan membangun pertemanan. Ia ingin ikut organisasi kampus, tapi setiap kali ada pertemuan, ia merasa terlalu cemas untuk
untuk datang. Akibatnya, ia sering merasa kesepian dan semakin menutup diri. Lambat laun, ia merasa apa yang dialaminya sudah mengganggu kinerjanya sebagai mahasiswa. Kemudian, seseorang menyarankannya untuk datang konseling ke ruang halokonselor.id. Kini, ia sudah dapat mengatasi kecemasannya dan menjadi mahasiswa yang produktif. Untuk mengetahui apakah Anda mengalami gangguan kecemasan sosial, Anda harus memeriksanya pada psikolog klinis ya. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi gangguan kecemasan sosial? Jika Anda mengalami gangguan kecemasan sosial atau orang terdekat Anda mengalaminya, jangan khawatir. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya. Pertama, latihan pernapasan dan relaksasi. Ketika merasa cemas, tubuh biasanya tegang dan napas menjadi pendek. Coba Anda praktekkan teknik 478. Tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu buang napas perlahan selama 8 detik. Selanjutnya, pernafasan diafragma. Tarik nafas dalam melalui hidung hingga perut mengembang, lalu buang perlahan melalui mulut. Latihan ini membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi rasa cemas. Kedua, latihan ubah pola pikir negatif. Seringkali kecemasan muncul karena pikiran berlebihan atau skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Coba kenali pikiran negatif. Saat merasa cemas, tanyakan pada diri sendiri apakah ini benar-benar terjadi. Ketiga, buat rutinitas hidup sehat seperti tidur yang cukup. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Lalu, olahraga yang teratur. Aktivitas seperti berjalan kaki, yoga, atau berenang bisa membantu tubuh melepas hormon bahagia atau endorfin yang fungsinya dapat mengurangi stres. Keempat, latihan mindfulness dan meditasi. Mindfulness membantu kita fokus pada saat ini, bukan terjebak dalam pikiran cemas tentang masa depan. Caranya adalah duduk dengan nyaman, fokus pada nafas, dan rasakan udara masuk serta keluar. Amati pikiran yang datang tanpa menghakimi, lalu biarkan mengalir tanpa harus terpaku pada satu pikiran tertentu. Yang kelima, segera konsultasi dengan profesional. Jika gangguan kecemasan sosial yang Anda rasakan sudah sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, segera klik layanan www.halokonselor.id. Ingatlah bahwa gangguan kecemasan sosial dapat diatasi. Yuk ajak sanak saudara dan sahabat Anda yang sedang mengalami gangguan kecemasan sosial. Raih kebahagiaan Anda bersama Halo Konselor.